Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bidang koordinat di pertemuan 3. Nah, tentang kedudukan titik terhadap titik acuan. Tapi kalian tahu nggak sih pengertian dari kedudukan titik terhadap titik acuan? Oke, kita bahas ya. Kedudukan titik terhadap titik acuan itu jika titik A mempunyai koordinat x, y terhadap titik acuan O 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B, maka koordinat titik A yang baru yaitu A aksen x dikurangi A, y dikurangi B. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada bidang koordinat sebuah jalur hiking. Kita menentukan bagaimana sih kedudukan tanah lapang terhadap pos 1. Oke. Di sini kedudukan tanah lapang terhadap pos 1 yaitu 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, kok bisa? Pertama-tama kita menentukan titik koordinat tanah lapang terhadap pos 1. Kita tentukan dulu titik koordinat tanah lapang. Di sini koordinat tanah lapang. Kita tarik ke bawah negatif 4. Kita tarik ke kanan yaitu 3. Jadi titik koordinat titik tanah lapang kita misalkan x, y sama dengan negatif 4,3. Selanjutnya kita menentukan titik koordinat pos 1. Pos 1 di sini. Kita tarik ke bawah. Nilainya 2. Kemudian kita tarik ke semu y, nilainya 5. Jadi titik koordinat pos 1 yaitu 2,5. Nah, titik koordinat pos 1 kita misalkan A, B. Lanjut. Nah, untuk mengetahui titik koordinat tanah lapang terhadap pos 1, kita menggunakan rumus x dikurangi A, y dikurangi B. Seperti tadi yang pertama kali di slide itu, x-nya negatif 4 dikurangi A-nya itu 2. Di sini x-nya negatif 4 dan A-nya itu positif 2. Jadi hasilnya negatif 6. Kemudian y-nya, ini di sini kan y-nya 3. Jadi 3 dikurangi b-nya 5. Jadi dikurangi 5. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Nah, karena titik koordinat titik lapang terhadap pos 1 nilai x bernilai negatif 6 dan nilai y-nya itu bernilai negatif 2, maka kedudukan tanah lapang terhadap pos 1 yaitu 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kita lanjut. Ini ada contoh soal yang kedua. Di soal menentukan kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Kedudukannya itu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, kok bisa? Pertama-tama kita sama seperti yang contoh soal yang pertama tadi, menentukan titik koordinat perumahan terhadap tenda 1. Kita tentukan titik koordinatnya perumahan dulu, kita misalkan x, y. Di sini perumahan kita tarik ke bawah. X-nya 6, kemudian y-nya 5, jadi 6,5. Nah, selanjutnya titik koordinat tenda 1 kita misalkan A, B. Tenda 1 di sini ya. Nah, di sini berarti tenda 1 itu 2,0. Lanjut.
Nah, untuk menentukan titik koordinat perumahan terhadap tenda 1 menggunakan rumus yang tadi, X dikurangi A, Y dikurangi B. Sama dengan X nya tadi 6, jadi 6 dikurangi A nya itu 2. Jadi 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Kemudian yang Y nya 5, B nya itu 0. Jadi 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Oke, karena titik koordinat perumahan terhadap tenda 1 nilai X-nya bernilai 4, yang mana itu positif, dan nilai Y-nya itu bernilai 5 juga positif, maka kedudukan perumahan terhadap tenda 1 yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, di sini dari contoh soal 1 dan contoh soal 2 kita dapat membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Ada contoh soal 1 dan contoh soal 2, di mana contoh soal 1 dan contoh soal 2 ada posisi titik asal yang terdiri dari objek dan titik koordinatnya. Kemudian ada posisi terhadap, di mana contoh soal 1 itu posisi terhadap pos 1 dan di contoh soal 2 terhadap tenda 1. Yang contoh soal 1 tadi objeknya yang titik asal itu kan tanah lapang, dan titik koordinatnya itu dimisalkan X, Y sama dengan negatif 4,3. Nah, posisi terhadapnya itu terhadap pos 1 yang kita misalkan tadi A, B 2,5. Tadi hasilnya negatif 6 dan negatif 2. Selanjutnya di contoh soal 2 ini objeknya perumahan, X, Y nya itu 6,5, dan posisi terhadapnya itu di tenda 1 kita misalkan A, B nilainya 2,0. Terus dapat ditentukan titik koordinatnya itu 4,5. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan jika titik koordinat titik asal terhadap titik tertentu di mana nilai X-nya bernilai negatif, maka arah satuannya itu ke kiri. Dan jika nilai X-nya positif, maka arah satuannya itu ke kanan. Selanjutnya yang Y, jika Y-nya bernilai negatif, maka arah satuannya itu ke bawah. Dan jika Y-nya itu bernilai positif, maka arah satuannya itu ke atas. Di sini sudah Ibu tulis. Nah, jika titik koordinat asal terhadap titik koordinat tertentu nilai X-nya positif itu, maka arah satuannya itu ke kanan. Kalau nilai X-nya negatif, maka arah satuannya ke kiri. Nilai Y-nya positif, maka arah satuannya itu ke atas. Dan nilai Y-nya negatif, itu arah satuannya ke bawah. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan sebuah latihan yang akan di-share melalui WA. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.